Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Madam Amira di channel MOBY. Enjoy for happy life. Baik, teman-teman enjoy. Seperti kita tahu bahwa pendidikan adalah hal yang paling vital dan menjadi kebutuhan dasar bagi makhluk ya hidup, khususnya manusia seperti kita ini. Nah, terkait dengan pendidikan, kali ini kita kembali membahas tentang pendidikan ya terhadap seorang anak yang masuk di usia pendidikan sekolah menengah atas. Nah, tapi kali ini ya pendidikan seorang anak yang kita akan bahas, yang akan kita bicarakan teristimewa karena tidak seperti biasanya. Nah, seperti apa teman-teman? Di sebelah saya telah hadir seorang ibu yang mempunyai seorang anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti apa beliau ya memberikan pendidikan kepada putranya? Mari kita langsung berbincang saja ke bintang tamu Madam kali ini. Hai. Hai Madam. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu sudah mau datang ya menjadi bintang tamu Madam kali ini. Nah, pada kesempatan ini Ibu kita akan ngobrol banyak ya terkait dengan pendidikan ya putra Ibu. Ya. Tapi sebelumnya Ibu perkenalkan dulu dirinya kepada teman-teman aja. Makasih Madam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati Sabri. Saya ibu rumah tangga dan saya memiliki 2 orang putra. Putra pertama saya bernama Raihan dan umur 12 tahun dan putra kedua saya bernama Raka usia 5 tahun. Anak saya memiliki keperbedaan. Anak pertama dan anak kedua sangat berbeda. Karena anak pertama saya memiliki gangguan perkembangan dalam komunikasi dan interaksi, Madam. Oh. Dan beliau bisa disebut dengan ABK atau autisme. Oh iya. Oke, baik Mam. Jadi ceritanya ini putra yang pertama Ibu nih. Iya, betul. Oke. Kemudian sekarang usianya 12 tahun. 12 tahun. Beda jarak dengan putra Ibu yang kedua? 10 tahun. 10 tahun. Betul. Iya. Baik Bu. Nah, ini khususnya kepada anak Ibu. Ini kan sudah seusia dengan anak yang sekolah di SMP. Selama dari usia sekolah dasar itu, bagaimana Ibu memberikan pendidikan? Ya, bentuk pendidikan yang Ibu terapkan kepada anak Ibu ini yang berkebutuhan khusus. Ya, begini Madam. Ya. Awalnya saya sangat kesulitan Ya. mencari tempat mendidik atau tempat pendidikan untuk anak saya karena anak saya memiliki kekurangan. Tidak seperti anak-anak normal pada umumnya. Tetapi saya tidak pernah putus asa untuk mencari tempat di mana anak saya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesungguhnya. Yang sebenarnya. Dan saya memasukkan anak saya ke taman kanak-kanak TK pada umumnya anak-anak usia 5 tahun. Ya. Dan anak saya pada saat itu mengalami 3 tahun menduduki masa TK. TK. Iya, Ya. betul. Oke. Dan kebetulan alhamdulillah ada TK yang bisa menerima anak saya walaupun anak saya tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa pada umumnya. Ya. Begitu Madam. Baik, oke Pak. Ibu, sementara gini, kalau boleh Ibu jelaskan sedikit kepada teman-teman Enjoy, sebenarnya ini yang diderita anak Ibu ini adalah penyakit autis ya Bu? Iya, betul. Nah, terus yang kami pahami bahwa ada autis ringan dan autis berat. Nah, yang kira-kira seperti apa ini yang anak Ibu derita? Ya. Kebetulan alhamdulillah tidak ada penyakit yang enak Madam. Ya. Tidak ada penyakit dan tidak ada penyakit yang bisa mau ringan disembuhkan. mau berat sama ya, aja. Mau berat mau ringan sama saja, betul sekali. Tapi alhamdulillah anak saya mengalami autisme dalam kategori ringan. Ringan. Oh ya. Walaupun dia susah berkomunikasi dan berinteraksi seperti hal-hal anak yang lain, Ya. dia sangat-sangat sulit. Tapi saya tidak pernah menyerah dan putus asa untuk mengarahkan anak saya bagaimana caranya
tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain, Betul. walaupun orang lain tidak bisa mengerti. Oh ya. Ya, walaupun orang lain tidak bisa mengerti. Baik, Bu. Dan tadi kan menempuh pendidikan, Ibu berbantu putra Ibu yang berkebutuhan khusus ini untuk melewati masa TK-nya. Bagaimana dengan SD-nya tadi itu, Ibu? Terselesaikan? Alhamdulillah setelah selesai di taman kanak-kanak, Madam, tetap saya masukkan di sekolah dasar Ya. seperti biasa. Dan alhamdulillah dia bisa menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 6 SD dan sudah tamat, tetapi tidak melalui perjuangan yang sangat mudah. Itu sangat sulit buat saya sebagai seorang ibu. Luar biasa. Luar biasa. Ekstra. Ya. Alhamdulillah, Madam. Oke. Baik, Bu. Nah, sementara begini. Mungkin di saat anak Ibu ini yang berkebutuhan khusus tadi dari bayi, bagaimana Ibu bisa cerita sedikit terkait teknik atau metode pembelajaran yang Ibu lakukan kepada putra Ibu tadi? Karena kan otomatis bagaimana ini hubungan antara ibu dan anak untuk bisa saling memahami satu sama lain, seperti apa? Mungkin setiap ibu memiliki cara yang berbeda-beda, Madam, untuk mendidik anaknya. Termasuk saya sebagai seorang ibu yang memiliki anak yang mengalami gangguan seperti Raihan. Ya, pendidikan pada dasarnya seperti ibu-ibu yang lain mengajarkan hal yang biasa. Mulai dari hal kecil sampai hal yang terbesar, itu saya mulai dari nol, betul-betul dari nol. Dan alhamdulillah bapak juga, suami saya juga sangat membantu. Cara saya mengarahkan kepada anak saya bagaimana dan bagaimana itu sangat susah karena anak saya tidak bisa mengerti, susah memahami, dan susah berinteraksi. Dengan sangat sabar saya menghadapi hal itu, dan saya berusaha belajar, dan saya tetap belajar sebagai orang tua. Sampai hari ini? Sampai hari ini, Madam. Oke, baik. Nah sekarang, dari sebelum yang Ibu rasakan, begitu Ibu sadar bahwa oh ternyata anak saya ini usia berapa itu anak saya ini mengalami ternyata ada kekurangan. Dari usia berapa Ibu sadar itu? Usia 2 tahun Ananda Raihan belum bisa berjalan dan berlari seperti anak pada umumnya. Dan beranjak ke umur 3 tahun tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Dan seharusnya anak-anak pada usia itu sudah bisa menyebutkan salah satu huruf atau kata. Paling tidak dia bisa manggil saya sebagai ibunya. Betul. Dan itu tidak bisa dia lakukan. Dan di situ saya sadar kalau anak saya memiliki kekurangan. Oke, baik. Nah, dari proses itu jadi semuanya Ibu termasuk bagaimana bukan hanya mengurus anak Ibu ini dari usia bayi, tapi sampai sekarang ini Ibu masih urus. Seperti apa saja yang sekarang ini yang Ibu masih sering lakukan dalam bentuk bantuan kepada Nanda? Mungkin masih mesti dimandiin seusia ini atau masih dibantu jalannya atau seperti apa, Ibu? Sekarang ini kondisi anak Ibu yang untuk hal-hal kecil seperti kegiatan di rumah, alhamdulillah itu sudah tidak perlu saya terapkan sama anak saya karena mulai dari awal dia bisa mengerti, saya terus ucapkan kata itu. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi terus berulang dan berulang. Dan alhamdulillah sampai umur dia 11 tahun dan dia sudah bisa menangkap dan mencerna kata-kata itu. Nah, terkait dengan perkembangan tadi secara fisik, Nanda Raihan sudah bisa artinya bergerak dengan melakukan pekerjaan sendiri seperti mungkin mandi sendiri, berpakaian sendiri, dengan yang lain-lainnya sendiri. Ya, untuk kegiatan seperti itu untuk Ananda Raihan alhamdulillah sudah bisa, Madam. Dan dia sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri. Ya, alhamdulillah sekarang juga sudah pintar naik sepeda sendiri. Oh ya? Iya, betul. Wah, satu bentuk kemajuan. Iya, saya sangat bersyukur, itu satu kemajuan buat saya. Berarti Ibu selama ini luar biasa sekali dalam hal bagaimana membina Ananda ini sehingga ada kepercayaan diri pertama yang tadinya memang tidak bisa sama sekali bergerak, tidak bisa
melakukan gerakan-gerakan tertentu atau gerakan khusus seperti anak-anak lain pada umumnya, tapi ternyata melalui sentuhan ibu dan ya semua bisa berfungsi dengan baik untuk sampai saat ini. Begini Madam, mungkin untuk Nanda Raihan, saya tidak pernah merasa puas sebagai seorang ibu. Saya tidak pernah merasa puas untuk melihat dia bisa melakukan satu kegiatan. Tapi mungkin saya lebih ke bersyukur Madam, karena apa yang saya ajarkan, apa yang saya terapkan, alhamdulillah sudah bisa dijalankan sama Nanda. Begitu. Kalau menurut ibu sebagian, ya biasanya kan anak-anak yang normal saja, artinya mohon maaf ini Bu ya, maksudnya ya pada dasarnya mereka ada kesulitan tersendiri, khususnya dalam belajar, dalam proses belajar ini Bu. Nah, dalam ini khusus ya, ada memang proses pada saat proses belajar Ananda ini memang ada kesulitan yang dihadapi oleh Ibu atau seperti apa mengarahkan Ananda ini di saat dia harus belajar beradaptasi pertama dengan lingkungannya, guru-gurunya, teman-teman sekolahnya, dan juga mempelajari pelajarannya sendiri. Nah, Ibu bisa bantu cerita sedikit? Untuk soal beradaptasi sangat sulit Madam, sangat sulit, dan itu mulai dari Ananda Raihan kelas 1 SD sampai kelas 5 SD saya tidak pernah meninggalkan Nanda. Saya tetap berada di sampingnya. Walaupun saya tidak masuk di dalam kelasnya, saya tetap berada di sampingnya, memberikan dia semangat, memberikan dia kata-kata kamu bisa, kamu bisa, dan kamu bisa. Walaupun sekelilingnya, teman-temannya ada yang tidak bisa menerima keadaannya seperti begitu, tapi saya tidak pernah mengarahkan dia untuk berkecil hati. Betul. Saya tetap memberikan dia, membangun motivasinya, dukungan. Saya tetap suruh dia bergabung sama teman-temannya. Saya support dia walaupun saya tidak bisa secara langsung, tapi saya bisa dengan doa nomor 1. Saya dengan doa usaha saya sebagai seorang ibu. Luar biasa. Makasih. Karena tentu menjadi seorang ibu, itu tanggung jawab sepenuhnya. Untuk yang namanya buah hati itu adalah yang wajib dilakukan oleh seorang orang tua. Terlebih lagi dalam hal pendidikan. Kenapa? Karena seorang ibu atau orang tua adalah guru terbaik. Betul. Ya Ibu ya, seperti itu. Dan ini sangat terbukti. Nah, tapi begini Ibu, saya bangga dengan Ibu. Biasanya ketika orang tua mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini sudah seperti anak Ibu ini menderita autis, biasanya tuh mereka cenderung menganggap bahwa ya sudahlah, kamu tidak berdaya. Mereka menganggap bahwa ini tanda kutip sebagian bahwa kamu itu hanya akan membuat malu keluarga mungkin. Dengan catatan itu akhirnya tidak ada usaha untuk membantu minimal tadi seperti yang Ibu lakukan ya, supaya anak-anak ini tidak merasa terabaikan, terkucilkan, dan tetap kita bantu bangun mentalnya untuk tetap bisa mandiri seperti kesuksesan Ibu merawat Nanda yang punya menderita autis tadi. Betul. Hal Ibu sendiri melihat ini seperti apa? Untuk pendidikan bagi saya nomor 1 Madam. Apapun bentuknya dan bagaimanapun keadaannya, pendidikan tetap nomor 1 bagi saya pribadi. Karena orang tua saya mengajarkan saya hal seperti itu mulai saya dari kecil, dan insya Allah itu yang saya terapkan untuk anak saya walaupun anak saya memiliki kekurangan. Saya tidak ingin anak saya tidak memiliki dasar, karena selamanya saya tidak bisa mendampingi beliau. Baik. Nah sekarang ini Bu, kadang-kadang kan kita misalnya Ibu kemana-mana nih ya, mungkin lagi jalan kemana-mana terus Ananda diajak, atau ketika misalnya Ibu pergi bersama adik si Rehan, bersama bapak bapaknya si Rehan misalnya, kadang-kadang Rehan tinggal di rumah atau diajak serta gitu? Saya tidak pernah meninggalkan anak saya sendirian di rumah Madam. Kemanapun saya pergi dan saya bisa bawa, saya akan tetap bawa. Walaupun itu di lingkungan yang dimana orang tidak bisa menerima keadaannya Raihan. Tapi saya tidak pernah merasa
saya malu. Ya. Saya tidak pernah merasa kayak dikucilkan, cuman saya seperti agak sedikit merasa sedih sebenarnya, lebih ke sedih, Madam. Karena tidak semuanya orang bisa menerima keadaan anak saya. Baik. Betul. Nah, begitu ketika rasa itu sedih ada, bagaimana Ibu menghilangkan itu semua dari pikiran Ibu? Meskipun Ibu sadar bahwa saya tahu sebagian ya masyarakat tidak bisa menerima kehadiran anak saya, tapi untuk menepis rasa yang tadinya merasa Ibu tidak sedih itu tadi, bagaimana caranya menghilangkan itu dari pikiran Ibu? Ya. Cuman dengan satu cara, Madam. Saya percaya, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan saya ujian di luar batas kemampuan saya, dan saya yakin karena anak adalah titipan dan tanggung jawab, dan saya harus jaga itu dengan sebaik-baiknya. Maka saya akan memberikan yang terbaik sebisa saya, semampu saya, dan alhamdulillah. Oke, luar biasa, seorang ibu. Terima kasih, Madam. Saya kira teman-teman Enjoy juga sepakat bahwa siapapun di antara kita sebagai makhluk Tuhan, berarti Tuhan telah memberikan titipan yang dipercayakan kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya bagaimanapun keadaannya. Seperti itu, karena kita tidak pernah punya pilihan harus menerima siapa atau yang seperti bagaimana. Dan yang menjadi tanggung jawab kita adalah apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jaga. Nah, sedikit lagi Bu, apa yang menjadi harapan Ibu kepada pemerintah terkait dengan masalah khusus pendidikan khusus yang mungkin dibutuhkan oleh anak Ibu? Silahkan. Menyediakan tempat dan tenaga pengajar yang bisa mengerti anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus atau autis, supaya ibu-ibu yang memiliki anak tersebut tidak sulit untuk mencarikan anak-anaknya tempat belajar. Baik, apa harapan Ibu dengan semua yang sudah Ibu alami selama ini? Ya. Harapan saya khususnya untuk anak saya bisa berdiri sendiri di kakinya, bisa mandiri, dan bisa menjadi berguna untuk orang lain. Siap, baik. Dan satu hal mungkin Madam saya ingin sampaikan. Jangan jadikan satu kekurangan sebagai kelemahan dan jadikan satu kekurangan sebagai kelebihan. Bravo, seorang ibu yang luar biasa. Baik, bangga saya berada di depan Ibu ya. Tidak kelihatan sedih-sedihnya meskipun Ibu tiap hari sudah berapa tahun Ibu ini kita? Sudah 12 tahun. 12 tahun Tuhan mempercayakan. Saya bolak-balik. Baik, dan saya jamin bahwa bukan hanya Ibu sendiri. Bagaimana dengan Bapak dalam hal ini sebagai orang tua si Rehan sendiri? Alhamdulillah Bapak sangat mendukung. Dan Bapak juga kerja Ibu? Iya, alhamdulillah beliau kerja mencari rezeki. Iya, betul. Untuk anak dan istri. Oke, Bapak tugas di mana kalau boleh tahu? Kebetulan beliau bekerja di SKPD Kabupaten Sidendreng Rapang. Oke. Dan di tempat informatika. Oke. Dan beliau sangat-sangat, bagi saya seorang bapak yang sangat baik, tanggung jawab. Ya, sama dengan seorang ibu ya. Baik, nah kalau begitu Ibu, kami berharap insya Allah ya semoga apa yang Ibu sampaikan tadi minimal menjadi contoh buat ibu-ibu yang punya kebetulan anak yang sama. Iya, betul. Ya, dan semoga harapan Ibu tadinya bisa didengar orang banyak dan suatu saat nanti akan ada solusi kepada Ibu. Insya Allah. Untuk pengembangan minimal terkait dengan pendidikan Ananda saat ini. Iya. Baik. Jadi kepada teman-teman di luar sana ataupun kepada para orang tua yang punya anak yang mempunyai kebutuhan khusus, jangan berkecil hati. Upayakan, berjuanglah. Karena apa yang menjadi titipan Tuhan, jika kita rawat dengan baik, insya Allah Tuhan akan dengan mudah memberikan solusi untuk itu. Jadi tetaplah bersabar. Mari kita menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sampai di sini Ibu Rehan. Terima kasih, Madam. Saya juga terima kasih. Berharap semua ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab dari seorang ibu dan insya Allah pahalanya luar biasa. Insya Allah. Dan amin. segera terjawab dengan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Bu, terima kasih. Silakan sampaikan salam saya kepada keluarga tercinta di rumah. Baik, Nah, kita berpisah Ibu ya. Baik, teman-teman aja. Sampai di sini kita bertemu kembali di program episode berikutnya dengan cerita yang berbeda. Enjoy for happy life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.